Oke, sekarang kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Grace? Hadir, Bu. Ijen? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ternyata hari ini kita semua hadir. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan bahwa sebentar kita boleh duduk dalam kelompok diskusi kita seperti ini sehingga kegiatan kita boleh berjalan dengan lancar. Bisa tuh anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Masih. Tentang apa itu? Lingkungan turut mengembangkan kemampuan diriku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Lingkungan itu apa, Grias? Tempat kelompok orang tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi lingkungan itu tempat kelompok orang tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari termasuk mengembangkan kemampuan diriku. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Sementara kriteria agar tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak boleh menyebutkan kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Sementara yang kedua, anak-anak boleh menjelaskan bagaimana cara yang kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan diri. Oke, bisa tuh anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, anak-anak boleh amati gambar ini. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, gambar apa itu? Seorang anak laki-laki yang bergambar. Setelah kita amati gambar ini, Rehan, setelah kita amati gambar ini, sekarang Ibu ajak anak-anak boleh amati gambar berikut ini. Sudah bisa amati? Sudah, Ibu. Oke, sudah amati. Sekarang Ibu berikan lembaran kerja ini untuk kamu diskusikan dalam kelompok. Oke, apakah ada yang sudah habis? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 melaporkan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Gambar yang pertama, seorang anak sedang menggambar. Tanggapan kelompok adalah dapat membantu kami melatih keterampilan serta minat yang saya miliki. Gambar yang kedua, ada anak-anak yang sedang belajar bermain bola dan berolahraga. Tanggapan kelompok adalah dengan belajar dan berlatih maka kita jadi pintar dan terampil. Demikian hasil diskusi. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari bagi anak-anak, gambar yang pertama itu seorang anak sedang menggambar. Gambar yang kedua adalah sekelompok orang, ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang belajar, dan kelompok gambar yang ketiga adalah seorang anak sedang berdoa. Itu adalah cara-cara mereka mengembangkan mereka punya kemampuan diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, nih, bakat dan kemampuan apa saja yang kamu miliki? Menari, menyanyi, bermain bola. Nah, jadi bakat yang kita miliki itu beraneka macam. Ada yang bermain bola, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang melukis. Dan cara kita mengembangkannya itu dengan cara apa saja? Berlatih, berdoa. Oke, jadi cara yang kita kembangkan itu dengan cara belajar, berlatih, dan berdoa supaya kemampuan yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk membantu orang lain dan juga mencapai cita-cita di masa depan. Nah sekarang Ibu minta anak-anak untuk amati gambar ini. Sudah amati gambar ini? Sudah. Oke, gambar pertama ini apa yang kamu lihat? Manusia. Berapa orang?
Gambar yang kedua. Oke, terima kasih. Jadi ini sekarang kita lihat Injil Matius tentang perumpamaan tentang talenta. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sudah buka? Sudah itu. Oke, sekarang anak-anak bisa mendengarkan cerita perumpamaan tentang talenta pada Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ini melalui cerita yang Ibu ceritakan ini. Bisa anak-anak? Bisa itu. Oke, sekarang kita semua lihat di gambar. Semua lihat di gambar. Gambar ini adalah seorang tuan. Dia mempunyai 3 orang hamba. Semua lihat di sini. Hamba yang pertama ini, ketika tuannya mau bepergian ke luar negeri, ia memanggil ketiga orang hambanya ini. Terus hamba yang pertama itu tuannya memberikan 5 talenta. Sementara hamba yang kedua ini tuannya memberikan berapa talenta? 2 talenta. Terus hamba yang ketiga ini tuannya memberikan berapa talenta? 1 talenta. Oke, setelah itu tuan mereka ini pergi. Dan hamba yang pertama dan kedua anak-anak pergi mengembangkan talenta yang telah mereka terima itu. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Dan setelah ia mengembangkannya, memperoleh bunga atau laba 5 talenta sehingga menjadi berapa? 10 talenta. Oke, sementara hamba yang kedua itu dia menerima 2 talenta dari tuannya. Dan setelah ia mengembangkannya, memperoleh bunga berapa talenta? 4 talenta. Dia memperoleh bunga berapa? 2 talenta. Sehingga menjadi 4 talenta. Sementara apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Lihat gambar ini. Yang buat apa itu anak-anak? Untuk apa? Menyembunyikan talenta. Iya, ini hamba yang ketiga itu dia pergi menggali tanah dan menyembunyikan talenta yang diterima dari tuannya itu. Nah, setelah itu dia pulang ke rumah. Ketika tuan mereka kembali dari luar negeri, ketiganya mengambil talenta mereka masing-masing, terus mereka bawa untuk serahkan kepada tuan mereka. Masuklah hamba yang pertama ini. Masuklah hamba yang pertama ini. Dia katakan, Tuan, 5 talenta yang Tuan berikan kepada saya, sudah saya kembangkan dan memperoleh laba atau bunga 5 talenta. Jadi menjadi 10. Dan ini talentamu Tuan. Terus masuklah hamba yang kedua. Dia katakan, Tuan, 2 talenta yang Tuan berikan kepada saya, sudah saya kembangkan dan memperoleh laba 2 talenta. Dan menjadi 4 talenta. Dan dia berikan kepada tuannya. Sekarang anak-anak, masuklah hamba yang ketiga. Dia masuk terus dia katakan begini, Tuan, saya tahu bahwa Tuan adalah seorang yang sangat keras. Saya takut talenta Tuan ini sampai hilang, maka saya pergi menggali tanah. Saya pergi menggali tanah dan menyembunyikan talenta Tuan. Dan ini talenta Tuan. Dia berikan 1 talenta itu, dia kembalikan kepada tuannya. Nah, apa reaksi tuannya kepada mereka? Tuannya sangat bahagia, tuannya sangat senang dengan kedua hamba ini, hamba pertama dan hamba kedua ini. Karena mereka berdua telah mengembangkan talentanya itu, sehingga masing-masing memperoleh laba 5 talenta dan 2 talenta. Dan kepada hamba yang ketiga, tuannya sangat marah. Kenapa tuannya marah? Karena dia bukan pergi mengembangkan talenta, tapi dia pergi menggali tanah dan menyembunyikan. Makanya tuannya marah, bahkan mengusir hamba yang ketiga itu dan mencampakkannya ke tempat yang sangat gelap. Dan ia akan mengalami penderitaan. Sudah anak-anak? Bisa? Bisa itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Tadi itu yang kamu dengar itu cerita kitab suci tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Oke, tepuk tangan. Ada berapa
Terus hamba yang pertama itu tuannya berikan berapa talenta? 5 talenta. Hamba yang kedua? 2 talenta. Yang ketiga? 1 talenta. Apakah ketiga hambanya itu pergi mengembangkan talenta atau kan? 2 hamba pergi mengembangkan talenta dan 1 hamba tidak mengembangkan talenta. Oke, tepuk tangan untuk kakak. Dari ketiga hamba itu hanya 2 yang pergi mengembangkan, sementara satunya tidak. Dan bagaimana sikap tuannya itu kepada mereka? Sikap tuannya kepada hamba pertama dan hamba kedua itu sikapnya dia sangat senang, bahagia. Bahkan dia bilang, masuklah dan berbahagialah bersama saya. Sementara sikap Tuhan terhadap hamba yang ketiga itu, dia bilang, engkau tidak pantas di sini. Engkau tuh lebih pantas di tempat yang sangat gelap. Di sanalah engkau akan mendapat penderitaan. Sudah anak-anak? Sudah. Oke anak-anak. Jadi cerita kitab suci itu mau mengatakan terhadap diri kita. Setiap kita saat kita dibentuk di dalam rahim ibu, kita itu sudah diberikan talenta, kemampuannya masing-masing. Jadi sekarang ibu mau tanya, apakah kamu mau seperti hamba yang pertama dan kedua atau hamba yang ketiga? Hamba yang pertama dan kedua. Tidak mau toh menjadi hamba ketiga? Tidak. Tidak mau toh? Oke anak-anak, sebagai rangkuman kita hari ini untuk anak-anak bisa belajar di rumah. Yang pertama itu kita punya kemampuan, kita harus mengetahui kita punya kemampuan. Kemampuan apa saja yang kita miliki. Jadi ada yang di bidang olahraga, menyanyi, menari. Terus bagaimana cara kita mengembangkan kita punya kemampuan itu dengan cara belajar, berlatih dan berdoa. Terus kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi kita harus mengetahui bahwa ada 3 orang hamba yang pertama itu menerima 5 talenta, hamba yang kedua menerima 2 talenta, dan hamba yang ketiga menerima berapa talenta? 1 talenta. Dan hamba pertama dan kedua pergi mengembangkan talenta mereka itu dan memperoleh laba masing-masing 5 talenta dan 2 talenta. Sementara hamba yang ketiga dia pergi menggali tanah dan menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Dan sebagai rangkumannya sebentar ibu print out baru kasih kepada anak-anak untuk bawa pulang belajar di rumah. Bisa tuh anak-anak? Oke, sebelum kita masuk di aksi, kita refleksikan dulu kita punya pembelajaran. Jadi anak-anak sekarang apakah anak-anak sudah kembangkan anak-anak punya kemampuan itu dengan cara belajar, berlatih dan berolahraga? Apakah selama ini anak-anak sudah kembangkannya? Dan sebagai aksi atau tindak lanjutnya, sebentar pulang ke rumah masing-masing, anak-anak boleh sebentar malam itu boleh belajar, giatkan kembali kelompok belajar kita yang sudah kita bentuk itu toh. Bisa toh? Bisa. Jadi anak-anak boleh hidupkan kembali kelompok belajarnya dan belajar bersama. Bisa anak-anak? Bisa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, silakan. Nah, sekarang ibu ajak kita semua berdiri menutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan